Oke, baik kawan-kawan. Ini merupakan podcast yang pertama kalinya ya, yang merupakan program dari studi banding antara IAIN Syekh Nurjati dengan UIN Sunan Kalijaga. Kami berdua dari jurusan Akidah Filsafat Islam. Saya sendiri Rizky Alfarel semester 4 dan teman saya. Saya Iza Fazrian dari semester 4 juga. Oke, jadi dalam apa ya sebutannya? Mungkin pembicaraan ya. Bahasa Indonesia Podcast. Dalam pembicaraan kali ini kita bakal bahas masalah emanasi yang merupakan satu titipan tema dari teman saya yang dia akronimkan sebagai etika manusia dan eksistensinya. Oke, menurut Iza Fazrian sendiri apa sih pemahaman emanasi itu? Saya kudu klarifikasi dulu ya. Kemarin makanya saya minta maaf banget tuh. Saya kira ini dalam arti emanasi itu maksudnya adalah emanasi yang Ibnu Sina. berangkat daripada Ibnu Sina ataupun Plotinus. Cuma ternyata emanasi jadi akronim. Iya. Nah, dan saya ketika pelajarin akronimnya adalah etika manusia dan eksistensinya. Ya ngomongin etika artinya kan kita ngomongin apa itu baik ya dan apa itu buruk. Jadi etika Tapi kalau dikaitkan ke teori yang tadi juga nggak jadi masalah sih. bisa saja karena teori emanasi itu kan berusaha untuk menyingkap siapa sih sang baik nanti di akhirnya. Iya, iya. Akhirnya sang baik tadi menginspirasi kita supaya bagaimana kita berlaku. Causa prima berarti ya? Ya, di situ bisa saja dikaitkan. Cuma kalau kita tarik ke bawah untuk kalau dijadikan akronim saja, artinya di sini etika berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan perihal itu, kalau kita nggak kotakkan apa itu etika itu nggak akan masuk. Kalau kita berusaha gali kan daripada etika itu kan ada 3. Ada etika yang sifatnya deontologi, itu berasal dari Immanuel Kant tuh. Bagaimana kita berkewajiban. Misal kita mahasiswa nih, kewajiban kita belajar. Artinya di luar itu jangan sampai itu malah melalaikan belajar. Oh saya organisasi, oh saya apa, sehingga kewajiban yang orang tua tahu di rumah mah kita belajar. Yang normatifnya terabaikan. Ya, itu deontologi. Ada juga etika yang sifatnya tuh melihat kepada tujuannya tuh teleologis itu. Untuk mencapai eudaimonia itu berasal dari Aristoteles tuh. Bagian sejati. Ya. Jadi untuk mencapai itu bagaimana sih yang dilihat tujuannya. Makanya kadang problematik sih kalau kita lihat kan kalau di kisah barat itu ada Robin Hood. Kalau di kisah sini itu ada Sunan Kalijaga, ada Pitung. Iya, Pitung. Meskipun secara praktik itu disalahkan, tapi kan tujuan mereka untuk membela rakyat bawah. Atau yang ketiga bisa kita tarik lagi itu ada namanya konsekuensionalis itu yang fokus dilihatnya apakah yang dilakukan itu ada manfaatnya. Jadi dia posisinya di akhir. Mau dilakuin buruk atau baik, tapi kalau di akhir ada manfaatnya itu bisa ditarik. Oh ini bagus, ini baik gitu. Sejauh ini kiranya itu pantas tuh untuk memantik nih. Gimana lagi mas? Ya itu berarti beberapa teori etika ya. Yang kita tahu pasti lebih luas dari itu, dari deontologis atau imperatif kategorisnya Kant, atau juga tadi ada utilitarianisme. Tapi yang saya mau garis bawahi ini mungkin sedikit revisi untuk Irma. Ketika saya baca kembali temanya dan saya memiliki tafsiran sendiri untuk tema itu gitu. Bahwasanya emanasi ini seharusnya memiliki akronim etika manusia akan eksistensinya. Nah, akan eksistensinya ini merujuk kepada keberadaan Sang Hyang yang Maha Baik, yaitu causa prima yang sebelumnya disebutkan. Oke. Jadi nya ini ditulis dengan huruf N yang kapital karena itu merujuk pada predikat ketuhanan tuh. Jadi frasa ketika etika manusia akan eksistensinya itu bermakna secara semiotik bahwasanya eksistensinya, yaitu eksistensi Sang Tuhan, ini memiliki pengaruh terhadap konsep etika dari manusia itu sendiri. Jadi itu tuh yang merupakan bagi saya, kalau dalam bahasa Cirebon itu ada namanya sloka. Jadi sloka itu merupakan kiasan yang bermakna. Ya. Jadi emanasi ini kan artinya sendiri merupakan pancaran ya. Bener nggak sih? Ya. Ya, pancaran. Iya. Jadi ketika Tuhan ini dianggap sebagai sang baik,
Ya. Sang baik itu apa ya? Dia memberikan memancar kita ke energi makhluknya. akan nilai-nilai positif, dan kita akhirnya menyebarkan nilai-nilai positif itu sehingga kita menjadi indikator dari keberadaan Tuhan yang Maha Esa ini. Nah, itu pun ada juga kan dalam konsep Muslim, yaitu konsep sufistiknya. Ya, Nur Muhammad namanya. Iya, Nur. Itulah. Tapi daripada kita jauh-jauh ngomongin masalah teori etika tuh, kayaknya itu akan cukup membosankan karena di MK juga kita bakal bahas itu gitu. Nah, saya pengennya apa kita mau bahas tentang filsafat jalanan aja, kayak semisal apa ya ciri-ciri dari atau kriteria dari seorang yang telah berfilsafat gitu, atau kira-kira gimana nih, bisa nggak kita kritisi apakah mahasiswa filsafat sendiri sudah terindikasi untuk berfilsafat gitu? Gimana tanggapannya? Kalau menanggapi hal itu, perlu kita ketahuin ya bahwa kenapa sih kayaknya saya yakin dari teman-teman semua pasti merasa sulit masuk kuliah yang backgroundnya bukan anak filsafat tiba-tiba belajar filsafat. Kenapa? Karena kita belajar ilmu filsafat. Iya. Kita bukan berfilsafat. Bukan berfilsafat. Saya dulu bener. waktu mau daftar, bapak bilang mau ngapain ambil jurusan itu? Ini filsafat. Saya juga ngerti gitu-gituan mah. Iya. Itu yang penting kamu gunakan pikiranmu secara benar aja. Tapi setelah kita pikir-pikir jauh, oh iya sulit karena saya belajar ilmu filsafat. Kita belajar logika, sistematikanya, terus. Kalau dulu kan itu kan adalah dulu itu kan itu reaksi atas suatu konsep. Misal, iya, benar, kenapa muncul ada induksi? Karena bagi induksi, deduksi ini nggak zaman lagi. Iya. Terlalu bertele-tele. Ya, sekarang kita mempelajari ini induksi versi siapa, ini deduksinya siapa. Nanti kalau di dalam Islam pakainya usul fikihnya siapa, makanya sulit. Nah, artinya untuk kita mahasiswa itu memandang bahwa nggak ada ukuran kita anak filsafat, kita berfilsafat. Terlebih sekarang ya, adalah suatu tabrakan bagi kita bahwa teman-teman tahu kan orang kayak Syed Hussein Nasr atau Haidar Bagir deh. Yeah. Itu background mereka bukan filsafat. Background mereka itu anak teknik. Hussein Nasr orang sains. Tapi berapa banyak karya mereka tentang filsafat? Tamparan. Nah, artinya di sini bahwa jangan sampai nih kita tuh kadang orang filsafat itu ada ironi ya. Contoh, kalau di UIN itu Mas, baru masuk filsafat tahun awal. Itu biasanya tuh gaya-gaya supinya banyak banget tuh. Kayak contohnya? Contoh, saya mah nggak sholat lagi. Saya mah nggak ini. Padahal mah malas aja. Cuma ntar dia dikasih alasan. Oh, Allah tuh sebenarnya Allah tuh adalah kita. Aku adalah sang maha. Malas aja gitu. Nah saya nggak seneng sama hal gitu tuh. Tapi emang itu kelebihan anak filsafat nggak sih? Mereka berhasil membuat dalil dari kesalahannya. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh anak jurusan lain loh. Betul. Coba anak jurusan lain ketika dia dimarahin ya sama dosen. Dimarahin, kamu salah gitu. Oh iya Bu, minta maaf. Oh iya Pak, minta maaf. Dan itu merupakan salah satu kebanggaan bagi anak filsafat menurut saya ya. Karena kita berhasil membuat satu konsep, membuat satu dalil di mana kesalahan kita menjadi tidak disalahkan oleh orang lain. Oke, saya setuju. Bagus. Hal itu bagus. Saya punya argumen tentang hal itu bagus. Cuma yang saya lihat itu adalah Anda bisa nggak sih mempertanggungjawabkan hal itu? Iya. Apalagi kalau ngobrol di warung kopi dan teman-temannya bukan background filsafat. Konsistensi emang kadang luput ya dari kita semua. Orang syariah, sholat ini apa, duha ini sebagainya, misal anak syariah misalnya. Tapi di balik itu ternyata mereka gerakannya kerja aja nggak mau. Itu problem bagi saya. Problem, ya. Dan problemnya lagi kadang anak filsafat tuh lebih banyak mikir tanpa bertindak. Ya. Artinya mereka mikir jalan tapi actionnya nol. Nah. Dan itu juga yang mungkin jadi penyebab kenapa tadi di pembahasan seminar masalah prospek kerja anak filsafat tuh dalam artian nihil ya. Karena menurut saya gini loh, benar tadi apa yang disampaikan Pak Afifi ya. Kita ini kalau anak jurusan lain itu mereka udah punya asumsi dasar dari fakultas atau jurusan yang telah mereka ampu. Contoh anak teknik, asumsi dasar masyarakat atas mereka terbentuk dari fakultas dan jurusan mereka, yaitu ahli dalam bidang mekanika atau sistem permesinan. Begitu juga anak psikologi, begitu juga anak farmasi, kebidanan. Itu udah ada jalur-jalurnya tuh. Nah, anak filsafat yang basicnya generalis, itu kita perlu membuat jalur. Jadi jalur kita ini tidak disediakan oleh masyarakat, oleh society, tapi kita yang membuat atau ya kita membuat ranah pekerjaan kita sendiri gitu loh.
Makanya kan tadi yang disampaikan dalam materinya Pak Mutiulo masalah Syekh Waliullah Karl Marx yang bilang bahwasanya tugas seorang filsuf bukan hanya mendefinisikan atau mendeskripsikan dunia tapi juga mengubahnya. Nah, mengubahnya dalam artian ya kita bikin jalur kita sendiri gitu. Ranah filsafat mau mendongkrak kemana? Itu tuh yang saya pahamin. Nah, di situ juga kalau andaikan saya yang jadi pemateri tuh, ketika saya ditanya bahwasanya apa prospek kerja filsafat, ya saya bakal melakukan retoris bahwasanya saya bertanya ulang, sekarang pekerjaan apa yang tidak membutuhkan akal? Semua pekerjaan pasti dilakukan dengan pikiran kan? Bahkan memotong kayu itu kan ada sistem di mana kita harus memotong secara presisi. Jadi teori asumsi dasar yang disampaikan oleh Pak Afifi mengenai kita harus membentuk asumsi masyarakat, itu maksudnya adalah kita tuh harus nge-membranding diri kita sendiri sebagai mahasiswa filsafat tuh nilai tambahnya, atau bahasanya Marx tuh apa ya nilai tambah tuh, merewarding kalau nggak salah, nilai tambah kita sebagai mahasiswa filsafat yang nggak dimiliki sama mahasiswa lain, nggak dimiliki sama mahasiswa prodi atau jurusan lain, yaitu apa ya, pengetahuan second knowledge-nya kita, second skill-nya kita itu apa gitu dari basic filsafat itu. Nah, personal branding ini yang perlu ditekankan, makanya saya punya prinsip bahwasanya sebenarnya filsafat tuh praktis kok, nggak cuma dalam teori. Ketika kita berhasil mengkontekstualisasikannya. Nah, tapi beberapa mahasiswa filsafat, bahkan mungkin ini mayoritas ya, mereka nggak berhasil mengkontekstualisasikan materi kefilsafatan di kehidupan nyata. Karena apa? Memang diajarkan dalam kurikulumnya pun secara hanya textbook. Kayak semisal kita mempelajari etika Nietzsche tentang nihilisme. Apa itu nihilisme? Kita hanya berpaku pada definisi, tapi kita tidak menafsir definisi itu. Kan di situ Nietzsche bilang bahwasanya konsep Übermensch itu semisal, ini dalam konsep Übermensch. Konsep Übermensch itu Nietzsche bilang bahwasanya orang yang unggul, manusia yang unggul itu adalah manusia yang berhasil melampaui nilai yang ada di masyarakatnya. Nah, kita sebagai mahasiswa nggak mencari lebih dalam tuh tentang apa yang dimaksud melampaui nilai di masyarakat gitu. Hanya terbatas pada definisi yang ditentukan oleh buku. Itu gimana tanggapannya? Kita nggak ngerti bagaimana Nietzsche berpikir. Iya. Jadi kita hanya tahu runtutan pikiran Nietzsche tapi nggak tahu historisnya Nietzsche berpikir dan tujuan Nietzsche berpikir apa gitu tuh. Ada bahasa juga kadang Hatam des Kapital, ujung-ujungnya kerja Shopee. Itu sindiran banget dari luar tuh, kadang-kadang ngeledek tuh. Iya. Ujung-ujungnya TikTok Shop kan. TikTok Shop ujung-ujungnya. Sebenarnya kadang tuh yang jadi ironi bahwa memang harus diakuin ya. Saya pernah dulu nanya ke dosen. Teman-teman ini nanti kalau lulus SAG apa? Oh iya. Saya juga padahal di TOR seminar nulis itu loh. Kenapa jurusan filsafat ini disempitkan gitu dengan gelar SAG. Sehingga citra kita sebagai mahasiswa filsafat itu kayaknya sebanding dengan mahasiswa PAI. Jadi kapabilitas filsafat kita tuh atau citra filsafat kita tuh kayak ditutup tuh, nggak terlihat, nggak dimunculkan. Waktu itu saya nanya itu sama kalau nggak salah dosennya kebetulan wakil dekan. Beliau bilang, siapa tuh? Pak Zuhri namanya. Oh iya. Saya juga nggak tahu sih. Beliau bilang ini semata-mata tujuannya biar nanti pemerataan. Jadi setara dengan IAT, ILHA itu untuk kedepannya dalam meraih ruang akademik lebih mudah, apalagi ke dalam ranah kerjaan, kata dia. Saya kira gini, memang saya senang sama hal-hal idealis seperti Mas ceritakan tadi. Kita praksis kita apa. Tapi ada kalanya ya, kita harus merenungkan juga gitu, bahwa kita sering berkata dengan PD-nya, filsafat adalah induk pengetahuan, filsafat adalah segala yang dimulai itu dengan pola pikiran dan sebagainya. Tapi ada argumen yang menabrak hal itu. Misal, sekarang kan ilmu-ilmu lain udah independen nih dengan sistem mereka tuh. Ya, dengan metodologi masing-masing. Itu kan jadi pertanyaan, terus guna kita apa? Tapi kan di kita juga ada filsafat ilmu tuh. Betul. Yang mendekonstruksinya. Ya, yang berusaha untuk mendekonstruksi ya, falsifikasi dan sebagainya. Cuma saya kira kita jangan sampai untuk ini deh, menutup diri deh kalau mereka ada saran. Tadi saya ngobrol sama Mas ini, ada diskusi antar prodi, saya kira itu sudah merupakan keterbukaan yang baik. Kita nggak bisa lagi untuk terlalu kepedean berkata filsafat melampaui segalanya. Saya kira sekarang zamannya udah nggak begitu gitu. Tapi kalau dikontekstualisasikan sebenarnya
narasi filsafat melampaui segalanya itu dalam konteks cakupan ilmu filsafat ya. Tapi berbeda ketika kita berbicara mengenai kapasitas dari mahasiswa filsafat. Bisa jadi karena ini kejadian di IAIN, lomba debat dan yang menang itu adalah anak hukum tata negara. Ini bukan masalah siapa yang paling jago filsafat, tapi ini masalah emang kapasitas dari mahasiswa kita gitu. Yang mungkin dalam konteks itu mahasiswa hukum tata negara jauh lebih memiliki wawasan yang luas daripada anak filsafat itu sendiri. Nah ini jadi apa ya, ada kesenjangan tuh antara bangunan filsafat sebagai induk pengetahuan dengan keadaan realitas dari pengampu atau mahasiswa filsafatnya itu sendiri. Nah itu problem kan? Iya problem, itu PR Jadi besar. kita tuh kayak besar atas nama filsafat aja gitu. Sedangkan kita nggak bisa membesarkan nama filsafat. Terus kita terlalu idealis dengan hal-hal seperti itu. Itu PR besar sekali tuh. Ya kalau kemarin saya pernah ada, kalau nggak salah itu postingan terakhir Pilopes ID itu, yang bicara waktu itu Pak Martin itu, dia bilang Martin Suranjaya bahwa sekarang kita filsafat itu nggak bisa lagi untuk egois tidak menerima argumen manapun, bahkan argumen agama pun juga harus diterima. Dalam arti gini, kemarin tuh kalau kata waktu itu siapa namanya tuh Habib Ja'far pernah bilang, nanya ke Romo itu kasus-kasus seperti waktu itu di Jerman sana ada bencana tapi gereja nggak hancur, atau ketika di Aceh tsunami masjid nggak hancur. Romo itu bilang hal-hal seperti itu adalah tidak sekaligus benar. Nah di sini kan maksudnya tidak dalam ranah fisik, tapi benar kalau karena kita orang yang beragama ya, dan kebetulan Romo backgroundnya juga gitu. Romo juga percaya dengan hal gitu. Nah disinilah kiranya kebenaran itu jangan ditabrakkan dong. Nah di sini kadang yang menjadi hal ironi, kita banyak hal-hal yang sifat idealis itu nggak sekedar kita di filsafat aja ya, karena kan kita akidah toh. Dalam akidah teman-teman nih, kita di Indonesia ini kan penganutnya Asy'ariyah nih. Kita terlalu idealis dengan Asy'ariyah sehingga kita mendiskreditkan samping. Wah Ahmadiyah sesat, oh ini sesat, oh ini nggak beres, oh ini konstruknya nggak bagus. Itu masalah. Jadi titik keterbukaan itu nggak nemu akhirnya. Bukannya justru di filsafat sendiri ngajarin kita untuk gimana caranya multi perspektif nggak sih? Kan kita mempelajari tentang konsep-konsep tuh. Oh konsep dari A kayak gini, konsep kiri kayak gini, kanan kayak gitu. Jadi kita bisa dari beberapa konsep yang kita pelajari itu menemukan titik temu, yaitu sinkretisme. Kayak gitu nggak sih? Iya betul. Karena gini, orang kuliah, apalagi misal di filsafat sendiri ya, Anda pernah dengar demam kiri nggak? Oh, waktu SMA saya tuh giat-giatnya ya, baca-baca buku Marx, Malaka. Kiri. Saya pengen nanya deh sama orang yang klaim seperti itu. Kamu ngerti kanan itu apa sih gitu? Jadi kadang tuh dengan kekiriannya itu jadi apa namanya menentang sistem. Ya, menentang sistem. Apalagi kalau sudah ke arah-arah yang sifatnya teologis tuh. Apa bukti Tuhan gak ada nyiptain bukti. Saya senang kalau kita tarik ke awal tadi itu memang pola pikirnya yang dibanggakan sama anak filsafat. Cuma saya lebih ada nggak sih hal yang di ujungnya itu jadi manfaat kalau kamu dalam lingkup kebersamaan gitu. Saya lebih melihat di sana, di lapangan gitu. Akhirnya mohon maaf kita mungkin secara sekarang pede nih ngobrol nih. Tapi kalau kita ke masyarakat ngomong seperti itu, reaksinya gimana? Terus masyarakat nggak terima, terus kita akan katakan, wah masyarakat terbelakang. Nggak bisa. Profesor itu, rektor-rektor kita, kalau dia ke kampung nggak bisa tahlil, nggak akan dipakai kok. Iya benar. Gitu loh bahasanya. Iya maka dari itu di ujian apa sih? KKN kita kan ada jadi ini ya. Ada jadi lebe ya. Lebe tuh ustadz kampung gitu yang biasa nanganin kayak pengajian atau orang meninggal. Ya maksudnya kita perlu untuk membumikan itu. Membumikan apa sih filsafat? Kadang kan filsafat, makanya ada perdebatan antara dua teman saya itu. Yang pertama, dia berkata bahwa saya nggak suka sama filsafat, bahasanya alien. Iya kan? Iya. Sulit banget. Bahasa langit terus gitu. Coba dibumikan gimana orang mau paham nantinya. Sebaliknya, filsafat justru baik karena bahasanya bahasa alien.
Nah, di sini kalau saya simpulkan adalah ketika kita ngomong ke depan orang yang gak ngerti filsafat, jangan pakai bahasa alien dong. Apalagi kan identik mahasiswa nih, bangga banget nih dengan hal gitu kan. Biasanya nanti balik kampung rumah ngomongnya tuh agak-agak ilmiah banget gitu. Itu bagi saya itu miris sih. Begitu, tapi sebaliknya jangan sampai wah bahasanya bahasa alien, malah nggak mau belajar. Karena dengan istilah yang sulit tadi. Tapi itu juga tuh yang saya sendiri berdebat dengan diri saya sendiri, bahwasanya ketika saya membaca buku, ada nama bukunya Seni Hermeneutika, dan di situ ditulis tentang kesenjangan antara akal dan kata. Nah, filsafat itu didefinisikan sebagai unspeakable knowledge. Kenapa? Karena kadang ide yang muncul di kepala kita itu nggak ada padanan katanya di bahasa yang kita kuasai. Maka dari itu bahasa filsafat cenderung mengambil kosakata dari Yunani, ya kan? Betul. Kita cenderung mengambil kata-kata serapan. Nah, ya itu juga kenapa mungkin filsafat disebut sebagai bahasa aliens, karena memang ya ini mungkin ada faktor historis bahwasanya Indonesia dijajah 350 tahun mungkin, atau ya selama itulah. Jadi kita sendiri sebagai orang Indonesia kurang mengenali sejarah bahasa kita gitu. Jadi hanya kosakata tertentu, kosakata yang digunakan sehari-hari yang kita tahu. Sedangkan kosakata untuk sastra, untuk konsep ketuhanan, untuk konsep-konsep etika, itu lepas gitu. Kayak sekarang, kita briefing. Nah, bahasa Indonesianya briefing apa coba? Kita nggak tahu kan. Itu bukan apa ya? Iya ya, kita harus search dulu di KBBI ya. Nah, itulah kenapa makanya di sini ada problem bahwasanya bahasa Indonesia tuh mengalami diglosia atau pemisahan bahasa antara bahasa yang sejati dengan bahasa pergaulan. Nah, tapi ini yang membingungkan PR ya bagi akademisi filsafat. Gimana caranya bawa filsafat ke bahasa pergaulan sedangkan masyarakat kitanya juga memang minim dalam membaca gitu. Gimana coba? Filsafat? Gimana caranya kita nih mahasiswa filsafat membawa konsep bahasa filsafat ke dalam bahasa pergaulan? Sedangkan ya tadi kosakata filsafat itu kebanyakan adalah serapan yang bukan dari bahasa Indonesianya. Pertama ya yang perlu diketahui adalah kembali ke awal bahwa itu harus kembali ke kita masing-masing gitu. Terkadang kan kita terlalu bangga nih, kita kumpul di suatu circle, kita anak filsafat, teman-teman ekonomi apa, wih keren, di situ kitanya euforia. Ketika euforia, akhirnya hal-hal bahasa alien tadi itu diomongin. Saya kira itu sudah titik di mana mereka nggak akan ngerti apa yang kita omongkan. Satu. Kedua, masalah bahasa serapan. Sebenarnya bisa saja kita sampaikan ke bahasa serapan itu, tapi bisa nggak kita mencari makna dari bahasa serapan tadi? Artinya kita sampaikan juga definisinya. Ya. Dan penjelasan definisi itu jangan diilmiah-ilmiahkan. Dalam arti itu ini maksudnya begini loh, sesimpel itu aja. Nggak usah ini begini. Apa terlalu kayak seakan-akan lagi di ruang kuliahan deh gitu. Saya kira itu nggak bisa. Dan orang nggak akan ngerti. Dan orang akan cenderung menyepelekan. Mungkin di hadapan kita mereka, wah anak filsafat keren. Tapi di balik itu bocah pada aneh misalnya. Iya, bocah freak ya. Ya, freak. Kita nggak membumi. Terlebih emang masalah culture juga sih di masyarakat kita kan mungkin bisa dibilang semi feodal gitu. Ketika anak kecil lebih dalam artian bukan anak kecil ya, orang yang lebih muda tapi lebih pintar ngomong itu diragukan dalam tanda kutip. Nah, di situ saya juga bingung tuh. Saya merasa ada tanggung jawab sebagai ya mungkin akademisi ya punya tanggung jawab akan pengetahuan bahwasanya ketika ada orang yang salah paham, contoh kasus sederhananya masalah PKI. Kalau orang tua kan mendekati bulan Oktober, ya kan? Ada perasaan traumatik. Iya, mau ngomongin PKI di segala macam, di pos kamling, di tongkrongan pos satpam sambil ngopi. Ketika saya mendengarnya saya punya tanggung jawab tuh untuk enggak loh, PKI itu gini, bedanya sama komunis gini gitu. Saya mencoba untuk berbicara, tapi dari track record ketika saya menjelaskan itu malah timbulnya bukan pemahaman tapi insinuasi. Ayo kamu gimana? Ya malah dicurigain gitu. Nah jadi itu bikin saya sendiri malas gitu untuk ikut campur dalam dalam artian obrolan jalan gitulah ketika konteksnya sama orang yang lebih tua.
Nah itu menurut Iza gimana cara ngatasinnya tuh? Untuk begitu ya, Mengalami realitas yang sama nggak? ya saya sering mengalami itu. Cuma saya memaknai dengan baik aja. Dalam arti gini, orang tua kan identik dia superior ya. Dia merasa dia hidup lebih lama. Terus ketika kita lagi jelasin pokoknya, ntar kalau ngelawan, oh durhaka kamu ah. Apalagi kalau sudah ke situ kan. Terus kita orangnya yang cenderung agamis pasti takut dong dengan hal gitu. Nah, menyikapi hal itu sebenarnya jangan dianggap serius dalam arti. Karena gini mas, karena kita tuh hakikatnya ya pengganti mereka gitu. Iya. Nggak bisa lari. Memang yang ironi itu di zaman kita sekarang. Makanya kayak tadi saya bilang, saya jarang ke kampus. Dalam arti saya juga kesini nih kayak sekedar saya masuk kuliah aja. Hidup saya di luar lebih banyak. Saya berusaha untuk mengaplikasikan apa yang saya dapat gitu. Kenapa? Karena dalam pikiran saya tuh pada akhirnya kita berbaur ke masyarakat. Kita kan sekarang cenderung individualis. Kita ke KP, habis KP terus balik kos, habis kos KP lagi, kos, padahal di kawasan kos kan ada warga. Nah, itu kesenjangan loh bagi saya hal-hal gitu. Atau sama orang tua sendiri. Kita ngobrol sama mereka ya meskipun ya memang kembali sering bilang pokoknya begini. Ibu itu maksudnya enggak begitu. Wah, kamu mah nggak ngerti kata dia. Bagi saya ya kita sikapin sebagai anak dan anak yang lebih tahu itu ya udah iya bu. Tapi suatu saat mungkin kalau ibu itu lagi dingin ya pikirannya, dia bakal nerima kok apa yang kita omongkan. Ya, dengan bahasa yang eufemis. Ya. Agak sedikit apa ya, kalau kata orang Cirebon nyelondo, tau nggak? Nyelondo tuh pelan-pelan tapi mematikan gitu lah. Dalam arti kayak bahasa. Oh, KKN, kita ke tempat. Ujungnya kan naruh pelang doang. Apa mau belajar ada tahlil, ada apa? Ya. Iya, kayak pelang banget kan. Kenapa? Karena mereka sudah hidup banget. Tapi kalau kita di KKN, kita berbaur, yang masyarakat lihat apa sih? Oh, orang kota mau ke sini. Itu nilai plusnya tuh. Itu loh. Kalau masalah kita nyangkul ya mereka udah pada bisa semua. Iya. Kita ke sana bawa makanan, bawa snack. Ih, kita mau punya lebih enak. Gitu loh dalam arti. Tapi orang kota mau ke kampung itu penilaian bagi mereka tinggi banget. Apalagi kemarin nih saya mau ungkit sebentar, saya sempat tuh dulu debat sama teman ini grup yang HMPS. Jadi mereka sempat menggugat dan cenderung kok bocah tuh teman-teman dari Himafil judulnya prospek kerja deh. Ya kan? Saya katakan mereka tuh punya tujuan yang menurut saya itu di balik itu tuh gini. Kita nggak ini kebutuhan praksis loh ya. Pasti ini untuk mengangkat nama Himafil atau Prodi Akidah Filsafat di Cirebon. Artinya orang sana itu cenderung filsafat buat apa? Saya di Kalimantan itu ada IAIN. Sampai sekarang nggak ada prodi filsafat. Karena masyarakat nganggap jadi apa sih? Ya itu. Makanya saya apresiasi apalagi kemarin ya tapi ya takdir berkata lain Pak Pais nggak bisa ini ya. Kalau saja Pak Pais naik, Pak Pais yang ngomong, orang sana tuh pasti ngeriak karena Pak Pais kan sudah jadi tokoh. Iya, sudah jadi. Saya ngerti itu maksud niatan. Meskipun teman-teman sempat aneh coy. Karena di sini emang dunia yang nggak mikirin tentang prospek kerja dan sebagainya. Tuh. Khususnya anak filsafatnya. Ya. Kenapa gitu? Karena memang pola pikir mereka emang sudah pada akhirnya ya kita nggak bisa mempakemkan kerjaan kita apa gitu. Nah, ya. Tadi sebenarnya ada sedikit sanggahan ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, nyambung aja. Terkait kenapa filsafat jadi SAG, kenapa nggak menonjolkan SFIL gitulah ya, menonjolkan iya sisi filsafat, citra filsafat. Di situ sendiri kita ada kontradiksi tuh. Kalau misal ketika filsafat ditonjolkan, akhirnya filsafat sendiri itu udah nggak generalis tuh, jadi spesialis kan embel-embel di belakang itu menunjukkan label spesialis kan, misalnya sarjana ekonomi ya. Iya. Spesialis ke ekonomi. Iya. Kalau misalnya SPIL berarti kita seorang spesialis filsafat gitu. Nah itu yang menurut saya agak setuju gitu. Kenapa kita SAG gitu.
Ya tapi kalau dibalik kenapa harus SAG? Dengan begitu kan orang mikirnya kita spesialis agama. Ya. Itu tuh. Dan khususnya UIN. Dikotominya di situ. Nah justru itu justru karena kita IAIN gitu, jadi kita menyembunyikan identitas kita dengan keagamaan gitu, ngerti nggak? Iya sih. Jadi, di ranah pekerjaan juga kemarin juga sebelumnya sebelum ada seminar itu tuh kita sempat ngobrol sama Sahrul sama Nopal. Nah di situ gue mind blowing tuh jawaban Sahrul gini, ya paling nggak kita dipandang di rumah-rumah buat suruh jadi ustadz dadakan. Iya gitu iya loh. benar. Karena kita punya embel-embel SAG dibanding kita SFIL, kita ya yang udah jelas di masyarakat filsafat Nggak diketahui, nggak punya diketahui. citra. Terus ya kita makin kayak sampah aja gitu, makin kayak warga biasa aja gitu. Nah itu untuk apa ya istilah pragmatisnya untuk muncul di satu masyarakat tuh agak sulit juga kalau misalnya kita SFIL gitu. Iya, betul. Gitu. Meskipun banyak yang berontak, aku bukan anak pondok masa balik jadi ustadz, banyak yang berontak Iya. teman-teman tuh. Mending SPLI gitu, kayak kan dulu kalau nggak salah itu sejak 2011 itu terakhir SPLI, itu dosen saya tuh. Sisanya sampai sekarang SAG. Di UIN ada persyaratan PPTQ nggak sih? PTQ apa ya? Persyaratan PPTQ. Apa itu? Apa sih PPTQ itu? Apa sih PPTQ itu? Enggak, singkatannya akronimnya dari apa PPTQ itu? Quran-Quranan. Jadi iya, masalah baca tulis Quran, gitu. Oh, tajwid di sini- untuk jadi persyaratan lulus untuk proposal seminar sama iya kan, proposal seminar sama proposal apa tuh? Buat skripsi. skripsi. Ada nggak persyaratan itu? Bahkan nyampe ke beasiswa juga akhirnya Iya. kampus mainin peraturan itu. Iya. PPTQ. Iya. Sejauh ini dulu waktu kita baru mau masuk ke sini aja ada PPTQ. Tapi untuk jadi syarat karena yang ada setahu saya itu cuma IKLA. Iklan tuh apa? IKLA itu kayak TOEFL tapi Oh. Arab. Iya. IKLA terus TOEFL sama ini apa? Microsoft. Komputer dasar. Cuma segitu di UIN. Di IAIN justru komputer nggak ada ya? Malah yang jadi ini Iya, itu persyaratan pentingnya di PPTQ aja sih. enggak pada bisaan. Pada janganlah, itu rahasia mahasiswa IAIN. Tuh. Iya, apa lagi, Mas? Apalagi ya? Jadi oh ya, kalau berarti dari percakapan yang tadi udah kita bicarakan, berarti menurut Bang Iza kalau filsafat itu ya definisinya harus punya output ke masyarakat. Ya. Jadi kalau tadi di materinya kan kalau mula sadra masalah consciousness ya, kesadaran berfilsafat. Itu pertama, filsafat tuh harus punya impact ke diri sendiri. Terus yang keduanya harus punya impact ke masyarakat. Kalau Bang Iza mendefinisikan bahwasanya filsafat itu ya berimpact kepada masyarakat. Ya. Tapi kalau saya pribadi agak beda tuh. Kalau saya pribadi ya filsafat tuh nggak perlu berimpact kepada masyarakat. Karena sejak awal digaungkannya pun filsafat tuh selalu mendapat penolakan dari masyarakat. Meskipun pada akhirnya filsafat mengubah masyarakat secara gradual, perlahan. Jadi kan maka dari itu di sejarah filsafat Yunani itu kalau nggak salah filsafat itu bergeser dari yang awalnya society menjadi individual ketika muncul golongannya Epikuru kayak gitu tuh. Disebutnya filsafat apa tuh? Helenistik apa gimana? Iya, yang tadinya selalu menekankan bahwasanya kebaikan itu dalam society, dalam masyarakat, menjadi kebaikan itu ya udah. Karena kesadaran masyarakat itu kan kesadaran banyak orang. Kesadaran banyak orang itu kan tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol. Dan yang bisa kita atur, bisa kita kontrol itu hanya kesadaran kita sendiri. Maka dari itu, filsafat sebagai jalan menuju kesadaran ini ya hanya bisa diampu oleh satu jiwa dan satu pikiran, yaitu diri kita sendiri. Maka dari itu ya saya menganggapnya bahwa filsafat ini ya dianggap praktis ketika dia bisa merekonstruksi jalan pikiran saya pribadi gitu loh.
Tapi kalau kita kembali ke Sadra tadi, sebenarnya itu konsep ketika yang dia masih dengan dirinya sendiri. Iya, masih awal. Ya. Makanya Awam. nanti kalau di bahasanya sufistik itu di bawah itu namanya itu sudah safar sosiologis, artinya dia sudah ke masyarakat gitu. Kalau kita pikir ulang, kalau kita masuk nih tadi kan dimensi filsafat. Kalau di dimensi tasawufnya itu nama istilahnya neosufisme tuh. Yang mereka cenderung ke masyarakat. Mereka nggak individual wirid 100.000 sendiri. Mereka sholat tahajud sampai 40 kali sendiri, tapi di lapangan yang enggak, memutar-mutar tasbih sendiri. Itu yang ke masyarakat. Makanya pada akhirnya saya tetap percaya ya. Bukan berarti kepercayaan saya itu saya tidak berusaha untuk menyempurnakan branding diri saya gitu. Saya ke masyarakat, ini ke masyarakat, ini ke masyarakat, tapi kita nggak sempurnakan diri kita. Karena bagi saya juga syarat untuk ke masyarakat adalah seperti yang masnya tadi inginkan gitu. Iya. Kiranya merekonstruksi di diri sendiri dulu, baru ke masyarakat. Kesadaran kolektif akan tercipta ketika masing-masing individu mencapai kesadarannya secara personal gitu. Itu saya. Ya itu aja sih. Udah berapa menit kita ngobrol? Lanjut gak? Lanjut lah. Lanjut. Masih tak? Yuk. Apa sampai 1 jam nggak apa-apa dah. Airnya dong, ambilin dulu dong airnya. Iya, aduh habis. Sejauh kalau Bang Iza sendiri telah mempelajari filsafat hanya setelah masuk bangku perkuliahan aja selama 4 semester ini atau memang dari sebelumnya pernah? Saya baru masuk ke filsafat itu ya pas bangku kuliah. Berarti sebelumnya tuh pengenalan filsafatnya dari mana tuh? Sebelumnya dalam arti itu saya cuma senang dengan hal-hal yang basicnya ke filsafatan. Basicnya logis. Ya, bukan hal-hal yang tapi nggak ngerti teorinya gitu. Kayak Maksudnya gimana? dalam arti saya ngerti tentang hal-hal yang berbau kebijaksanaan, yang berbau tentang membumi, filosofis, tapi saya nggak ngerti. Oh ini ternyata konsepnya berasal dari Plato deh. Oh ini ternyata konsepnya dari sini deh. Iya. Misal kita kan di Indonesia kan cenderung punya tradisi sufistik gitu. Oh kalau di kampung itu belajar dari kitab tasawuf ada teori tentang Nur Muhammad. Oh ternyata ketika di filsafat teori Nur Muhammad juga terinspirasi dari dari emanasi Plotinus. Kalau di dimensi tasawuf ada tentang 4 unsur api, tanah dan sebagainya. Oh ternyata di filsafat ada Empedokles gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kiranya menjadi titik temu. Jadi ada kecocokan antara konsep yang pernah kita terpikirkan dengan teori kefilsafatan. Nah kalau menurut saya sendiri itu apa ya, filsafat mencoba menyadarkan kita tuh dan merumuskan apa yang ada di dalam pikiran kita dan segala instrumen yang ada di diri kita gitu. Ya karena kayak misalnya dia ngambil dari apa yang saya dapat di mata kuliah epistemologi itu kan dia menjelaskan oh ini cara berpikirnya tuh dari rasional, maksudnya dari ranah ide atau ranah empiris gitu. Nah itu kan yang sehari-hari kita temui tuh, kayak misalnya kita bermain bola itu kan kita nggak pasti menggunakan keduanya tuh. Nah terus filsafat mencoba menyadarkan itu terus dirumuskan gitu dan singkatnya diteoriin gitu. Iya membedah tindakan berarti ya. Ya sejauh itu yang saya temukan kalau di kuliah ini. Tapi memang dari dulu ya senang dengan hal-hal yang berbau filosofi. Dampak secara personalnya ketika telah ya sebanyak ini tahu mengenai teori filsafat apa? Lebih santai gitu. Oh lebih santai. Dalam arti makanya tadi misal ada orang yang sok sufi, sudo itu, ini kemana? Kemarin sore deh gitu kan. Iya. Iya kan itu juga sering saya temuin tuh. Kadang gini, orang yang pertama kali belajar dalam artian baru tahu teori filsafat itu biasanya dia setiap dalam obrolan selalu mengulang terminologi yang sama. Kayak contoh, dia baru belajar masalah emanasi, dia bakal nyebut kayak masalah sesiti jenar manunggaling Paula Gusti gitu. Dia selalu callback terhadap
apa yang baru dia pelajari, karena secara nggak sadar itu adalah cara dia mengingat. Dan kita tahu bahwasanya orang itu sedang mengajari dirinya sendiri gitu, bukan untuk mengajari kita. Jadi cukup kita iyakan aja. Nah, alangkah baiknya kadang saya juga kalau ada orang seperti itu ya saya sikapi dengan oh ya bagus Mas. Cuma kalau dia kembali ke impactnya ke masyarakat itu ke teman-temannya nggak ngerti, terus teman-teman akhirnya kejerumus juga sama kayak gitu. Saya kritik dia cuma nggak ini kok nggak ngintimidasi kok. Saya emang gitu orangnya Mas. Saya pun nemu yang sudo misal sudo sains. Sekarang baca buku Yuval Sapiens semua kan. Carl Sagan sains sebenarnya rahmatan lil alamin adalah sains. Iya, Tuhanku adalah ketidakterbatasan. Wah, rumahku adalah bumi. Silakan gitu. Ada bahasa kalau di filsafat agama tuh nama cara beragama itu nominalis tuh. Jadi dia azan sholat, puasa. Dia nggak mempertanyakan hal itu. Biar biasanya dalam arti biarlah Tuhan yang ngisi pemahaman. Dia nggak ingin menemukan makna. Iya. Biar Tuhan yang. Saya pernah dengar masalah realitas kesenjangan itu karena katanya ini merupakan dampak dari waktu dulu di eranya Al-Ghazali. Itu kan yang ngubah kenapa kita jadi berislam secara formal. Karena pada saat itu mistisisme malah melahirkan tahayul. Ya. Itu. Bukan mistisisme sih. Jadi spiritualitas yang digaungkan sama filsafat sama para sufi itu malah berubah jadi tahayul. Kayak semisal cerita-cerita bahwasanya waliullah ini bisa terbang. Ya. Bisa ke Mekah secara langsung gitu tuh. Sholat Jumat di Mekah. Iya. Ya memang kalau kita ambil sampel tokohnya ya. Itu namanya misal Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita ambil tokohnya. Orang masyarakat secara umum saya apresiasi karena kan kalau kita sebagai orang muslim kan cinta sama wali sama ulama itu baik, betul. Tapi bagaimana sih kita bisa cara cintanya harus naik kelas dong. Misal nih dari dulu yang nyebutin riwayat-riwayat kehidupan, karomah-karomah terbang jalan di air dan sebagainya. Tanpa kita memperhatikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya karya tafsir. Itu punya karya magnum opus yang gede. Jadi cuma fokus di riwayat kehidupannya aja. Pengkultusannya aja. Apalagi yang akademik nih gitu. Kayak harus perhatikan deh itu. Saya semenjak filsafat Mas, pikiran saya syukur sudah nggak dikotomis lagi. Misal gini, saya ini cenderung kan kita di Indonesia ya, apalagi kan misal ada istilah term salafi, wahabi gitu kan. Itu kan wah ini orang kok nyesatin aja. Saya kesel loh sama orang gitu. Tapi masuk filsafat kayaknya ada suatu fakta mereka Islam gitu. Yang kita nggak boleh kita keluarkan mereka. Memang pikirannya beda dalam himpunan tuh beda. Cuma kayak kita nggak boleh musuhin deh. Misal ya dari hal itu tuh saya cenderung terbuka. Kalau saya ambil tokoh misal, Anda tahu Ibnu Taimiyah nggak? Iya pernah dengar. Ibnu Taimiyah tuh seorang tokoh yang digadang-gadang genealogi pemikiran Wahabi itu dari dia. Gennya itu dari dia. Iya benar. Tapi ketika sosok Ibnu Taimiyah dikaji sama akademisi yang waktu itu kalau nggak salah sempat bikin disertasi tentang dia itu namanya Nurholis Majid itu tentang Ibnu Taimiyah. Ternyata Nurholis Majid menemukan bahwa Ibnu Taimiyah sudah menerapkan logika induksi jauh sebelum John Stuart Mill. Nah, hal baru loh. Kita cuma berkutat di dunia teologis aja. Kalau kita masuk ke tokoh filsafat Islam namanya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ternyata dia punya tentang argumen argumen kebermanfaatan di akhirat jauh sebelum Blaise Pascal gitu. Berarti konsep eskatologi. Ya, dia jauh gitu. Nah, di sini artinya kita kadang terlalu terlalu sering memisah-misahkan. Oh ini golongan ini, oh ini golongan ini, oh ini golongan ini. Mungkin lebih tepatnya lebih tahu konsep Barat daripada konsep. Tapi itu juga yang jadi sanggahan bahwasanya kenapa kita lebih tahu konsep filsafat Barat daripada konsep filsafat Muslim, karena
dikotominya sekarang adalah filsafat muslim atau filsafat Islam itu lebih fokus kepada ranah tasawuf, bukan pada ranah logika. Ya. Itu tuh yang jadi bikin bingung, bikin senjang. Nah, artinya ketika kita sudah ke barat tuh, apa salahnya deh kita buka karya mereka yang muslim sehingga kita menemukan hal baru. Ada perdebatan yang sampai sekarang sering diulang-ulang ya. Kita orang Islam, artinya belajar filsafat Islam itu cenderung pesimis ketika itu. Kapan filsafat Islam turun? Zaman Ghazali. Iya. Gara-gara Ghazali. Bentar dulu. Gitu. Maksud saya memang ada pendapat zaman Ghazali lah yang membuat stop. Tapi pendapat itu ada yang bantah. Bantah masih pelan-pelan. Filsafat zaman Ghazali itu mundur, tapi filsafat Islam di timur. Bukan di barat. Di barat kan ada yang ngurus. Ya, Artinya ada kok Averroes. malah pesimis gitu. Satu. Kedua, jangan katakan Ghazali bikin filsafat mundur. Justru dia berhasil mengumpulkan metode kefilsafatan disebut dengan naturalisasi namanya. Jadi dia ngambil logika-logika Yunani tapi dijadikan konsep teologi. Dan itu nggak disadari sampai sekarang. Nah, dan pengkaji itu lebih banyak berasal dari luar gitu. Nah, itu kan hal ironi tuh. Ini di sumber kita sendiri kita kadang sudah terlanjur pesimis. Keluar aja dah. Ke barat aja. Gitu. Mana lagi? Oh, jadi sekarang sistemnya saya yang nanya gitu. Ya bagi Mas tanggapan. Apa tanggapannya? Udah jelas. Jelas. Kalau iya, tadi nyambung aja. Masalah filsafat itu harus ya dalam artian pertama-tama berdampak pada diri saya sendiri karena saya mendefinisikan filsafat itu sebagai the art of survive. Oke. Seni bertahan hidup. Jadi sebenarnya tadi saya di seminar juga sempat mau nyanggah tuh. Filsafat tuh nggak cuma teori. Ada praktisnya dan menurut saya ahli filsafat, indikasi orang berfilsafat itu bukan dia yang hafal atau tahu teori filsafat, masalah etika tadi imperatif kategoris dari Immanuel Kant, masalah utilitarianisme dari Jeremy Bentham, atau masalah nihilisme Nietzsche. Enggak, orang yang ahli filsafat itu bukan yang mempelajari filsafat, tapi dia yang mempelajari semua ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu dalam artian semua ilmu humaniora lah. Pernah nonton film Money Heist? Belum. Ya, jadi di Money Heist itu ada tokoh yang namanya Profesor. Dia merupakan dalang dari perencanaan perampokan bank percetakan uang di Spanyol itu. Oke. Nah, si Profesor menurut saya ini dia ahli filsafat. Karena dia berhasil membawa lari dan mengelabui polisi uang senilai berapa ribu juta euro itu. Dan yang dia curi itu bukan uangnya, tapi waktu untuk mencetak uang. Oke. Ini pencurian yang nggak terpikirkan kan? Ya kan? Dia mencuri waktu dari pemerintah. Polisi berpikir bahwasannya ketika para perampok ini masuk bank, dia terjebak di dalam bank percetakan uang itu dengan kepungan polisi yang nggak bisa keluar. Padahal di dalam mereka ngulur waktu dengan sandra. Tujuannya apa? Printing money sebanyak-banyaknya dan diloloskan dengan terowongan bekas saluran drainase itu yang udah tua dan nggak terpakai, mungkin bekas perang dunia kedua, dan mereka berhasil meloloskan diri dari situ. Sedangkan uangnya dibawa melalui truk sampah yang nggak terdeteksi. Itu kan artinya si Profesor ini ditokohkan sebagai seorang yang super jenius. Yeah. Jadi itu tuh menurut saya apa ya? Ya mungkin kalau misalkan ada disarankan untuk menonton film-film yang berbau filsafat, di setiap film tuh pasti ada quotes filsafatnya. Asal kita teliti. Entah karena filsafat itu kan isinya adalah pelajaran tentang kebijaksanaan, keberanian dan kecerdasan. Betul. Ya kan? Dan di setiap film tuh pasti ada tuh energi positif itu. Kayak contoh di film The Last Samurai yang tentang konflik batinnya siapa tuh? Alan Green, yang dia jadi ceritanya si tokoh utamanya ini dia pernah ngebantai satu suku di Amerika. Itu suku apa? Aborigin.
Amerika, aborigin Australia. Suku Indian. kayak suku Indian itu entah Maya atau Apache. Nah, pada saat setelah pembantaian suku di Amerika itu, dia dikirim ke Jepang untuk menghentikan pemberontakan seorang samurai. Tapi di Jepang dia ketemu sama seorang samurai ahli lah. Dia kalah dan dijadikan namanya sandra, tahanan. Tapi ketika dia menjadi tahanan itu dia belajar banyak mengenai nilai-nilai hidup. Termasuk nilai kenapa para samurai ini ya meskipun kelompok mereka kecil dan pasti kalah gitu karena pedang melawan senjata api kan. Mereka tetap melawan. Ada satu nilai yang enggak yang mengubah karakter ya ibaratnya mengubah pemikiran si tokoh utama ini. Yaitu nilainya itu tentang pengabdian. Bagi para samurai berubahnya sistem politik di Jepang pada saat itu merupakan penghinaan kepada kaisar. Dan orang samurai yang termasuk konservatif nggak mau nerima sistem politik baru gitu, yang mereka anggap itu dikte dari Amerika. Akhirnya mereka melakukan perlawanan dengan menganggap bahwasanya saya mengabdi pada kaisar, sedangkan meskipun saya melawan sang kaisar, tapi yang saya lawan adalah bentuk ketundukannya pada Amerika Serikat. Itu nilai loyalty yang nggak bisa dibayangkan tuh sama tokoh utama, dan akhirnya dia memilih untuk membela para samurai dan ikut mati di medan peperangan itu. Jadi menurut saya ya ketika kita ingin mempelajari filsafat gitu, kita bisa kok belajar itu dari manapun, nggak cuma dari buku, dari film, dari bahkan novel Wattpad pun sekarang kayaknya udah ada tuh tentang etika percintaan, ya kan? Ada tuh. Jadi ya sepinter-pinternya kita aja dalam filsafat itu kunci belajarnya cuma satu, teliti. Bener nggak sih? Betul. Cuma dari situ ya, memang sarannya Mas ini bagus banget. Kita bisa ngambil metode-metode lain lewat film, lewat kartun, lewat musik, nikmatin. Tapi alangkah lebih baiknya jangan juga kita melupakan buku-buku yang ada. Iya. Gitu. Karena gini, saya pernah tuh, ini ironisnya, saya cuma taruh di anak filsafat ya. Yang miris sih bagi saya, kita kan anak filsafat nih. Kalau kita ngelihat anak kedokteran, maka dia kudu beli mayat, beli apa, mahal dong gitu. Kalau anak hukum nanti dia nyewa auditorium buat latihan sidang. Kita beli buku aja KW gitu. Atau ya repro lah. Repro. Itu maksudnya itu PDF scan lagi gitu kan, kasihan gitu. Zlib, pakai Zlib juga. Keren. Iya, Zlib itu lumayan sih. Andalan. Gitu loh. Itu kiranya ya kalau ada tabungan ya dibeli aja, karena apalagi yang dikeluarin selain cuma bayar UKT. Iya. Kalau mereka kan bayar UKT juga, bayar yang lain juga. Sebagai pendukung ya kita, apalagi selain buku gitu. Itu sih. Oke, kayaknya cukup deh ya untuk closing statement deh. Ciri-ciri atau kriteria orang yang telah berfilsafat. Bukan lagi belajar filsafat ya. Kalau belajar filsafat kan saya definisikan sebagai ketika kita mempelajari pemikiran orang. Sedangkan yang berfilsafat itu kita memproduksi pikiran kita sendiri. Oke, menurut itu abangnya gimana kalau ciri-ciri orang berfilsafat itu ketika dia telah bagaimana gitu? Kalau saya Memiliki ya, sifat-sifat apalah atau kebiasaannya gimana lah. Terserah. dia cenderung kembali ya, karena saya konteks tadi berbaur ke masyarakat, dia cenderung dapat berbaur ke masyarakat. Terus kalau di filsafat ada man of art, man of bla bla itu kan, dia nggak pernah mengklaim dia man of wisdom. Kalau di bahasa ya nggak pernah ngeklaim dong. Atau kalau di bahasanya Ibnu Sina, meskipun pada hakikatnya seseorang telah berfilsafat dan dia sudah mencapai tingkatan aklul mustafat, dia nggak pernah klaim kalau dia sampai sana gitu. Yang penting dia bisa berbaur aja udah. Dan alangkah lebih baiknya kembali kalau ke tema ya, kita tetap berusaha untuk ciptakan asumsi-asumsi terus. Berarti Biar masa gimana depan tuh sifatnya? anak AV-nya pas, Anak filsafat tuh adaptif, terus adaptif, terus apa lagi? apa coy ya? Santuy kali, Santuy, cair. gasken. Gaskan tuh gimana tuh maksudnya?
Ya udah cukup ah itu. Oh, ah. cukup. Ya masnya apa emang? Oke, kalau menurut saya indikasi orang berfilsafat tuh ada 3 sih. Yang pertama, dia berani. 1, 2 kuat. 3 cerdas. Keren. Kenapa berani? Karena orang filsafat tuh pasti punya kepercayaan diri kan. Punya emosional intelijen yang sebelumnya disebut sama Pak Muti itu tinggi. Dia bisa gitu untuk beradaptasi dalam satu lingkungan dan akhirnya mendominasi lingkungan tersebut. Itu, dia berani. Pertama dia kuat. Terus kedua dia kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia tahu bahwasanya orang tuh pasti punya kelemahan. Dan karena dia cerdas, dia ingin menutupi kelemahannya tersebut. Dia pendek, dia latih tubuhnya supaya bisa ngangkat orang tinggi. Gitu tuh. Itu kan yang dilakuin sama Sparta. Iya. Ya, prajurit Xerxes nyerang tuh ribuan orang, bahkan bukan hanya tentara manusia tapi juga tentara hewan. Tapi 300 orang Sparta mampu nahan itu selama 3 hari kalau nggak salah. Karena ya si Sparta ini ya emang dia tahu kelemahan tentara Sparta itu masalah jumlah. Akhirnya dia milih naro 300 prajurit yang rela mati di tebing apa itu, agar gunanya supaya ya sebanyak apapun tentara si Persia, mau ribuan mau apapun, dia tetap harus ngelewatin jurang apa namanya? Tebing. Iya, tebing yang sempit itu kan, di antara jurang itu, yang akhirnya yang bisa masuk itu hanya ratusan tentara dan yang bisa dihadapi secara one by one oleh Sparta. Itu kuat. Dan yang ketiga pasti cerdas. Kenapa dia cerdas? Ya karena memang basicnya dia mau seeking knowledge, mau mencari pengetahuan. Dia orangnya. Ya baik, mungkin cukup sampai sini dulu acara perdana kami. Mungkin selanjutnya jika ada waktu yang luang, berkenan kami akan membuat edisi keduanya atau edisi selanjutnya. Saya Rizky Alfarel dari AFI YIN Syekh Nurjatid Cirebon dan Saya Iza Pazrian dari AFI UIN Sunan Kalijaga. Oke, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.